Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, sahabat semua, Bang Kobra, sahabat Ki Orai, Bang Kobra, pasukan Bang Kobra, baik. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi dengan Bang Kobra. Dan dimana kita masih diberikan kesehatan, jasmani rohaniyah, diberikan kekuatan iman Islam kita. Oke. Salam serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dia adalah pemimpin kita, dia adalah doa kita, rasul kita, yang telah mengajarkan kita dari jalan yang kegelapan sampai jalannya terang benderang. Tunggu sahabat. Oke sahabat Bang Kobra, sahabat Ki Orai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Semoga yang di sana yang memang kurang sehat bisa diberikan kesehatan walafiat, yang memang dalam musibah bisa cepat diselesaikan, sembuhkan, dan emang lagi kesusahan semoga bisa dilancarkan segala urusannya. Karena kita tidak tahu, kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar di syariat. Karena semuanya kita pasrahkan kepada yang namanya Maha Kuasa, yang maha segalanya. Oke sahabat, sengaja malam ini saya nggak kemana-mana, kayak nge-live di rumah, karena kan memang satu cuaca juga, dan kedua emang badan kurang fit juga ya, makanya saya nge-live juga. Dan mungkin ya kabar dari yang sahabat itu yang udah paham ya, dari area Lampung itu kan emang guru saya emang yang luar biasa. Lampung itu dia adalah seorang yang pemberani dalam membela kebenarannya, membela dalam segala kejahatan segala macam, yaitu dari sikapnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga para yang menyesatkan itu. Lampung itu mungkin pernah tahu kabar yang katanya telah bisa menobatkan Ki Slamet, yang emang dia pemberontak banget. Dia emang ibaratnya apa namanya sih, ya bisa meresahkan semuanya gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah Lampung bisa mengalahkan, bukan binasakan enggak sih ya, cuman dia bisa memberikan apa sih namanya, kayak memberikan sesuatu yang emang dia itu bisa lebih baik, bisa benar ke jalannya gitu, bisa ditobatkan lah bahasa itu namanya. Tapi yang mungkin ya dengan itu juga kan kita tidak bisa dengan sepertinya segitu ya sahabat, karena Lampung itu emang dia terkenal banget, apalagi kan pastinya banyak banget musuh-musuh yang emang bisa dibilang ya masih dendam, apa yang dibilang kemarin Bapak Pacul ya, dan Kirang itu. Karena kan ya dengan tertangkapnya, dengan tobatnya Ki Slamet itu, para pengikutnya itu dia pasti sebagian banyak yang nggak terima. Nah kayak model kayak si Dacil itu ya, Dacil lah bisa PT ya, itu emang benar-benar ya sangat nggak mau terima dia, bahkan dia terus mengintai para spiritual dari bagian kami ya, kayak model itu pun ya kita harus tetap waspada, kayak kami harus tetap waspada ya sahabat ya, minta doanya aja. Dan gitu pun berarti bukan kita harus tenang ya, yang kata bidang kemarin itu kita harus tetap waspada, karena kan anak buahnya itu semua raja rela Lampung, terus Bujang Bustomi pun ibaratnya kan masih jauh, tapi ya pokoknya spiritual lainnya gitu ya. Ya rencana sih ya untuk besok kali saya mulai untuk bertanya pada kawan saya gimana kelanjutannya, gimana aktivitas saya dengan kawan-kawan nanti ke depannya. Nanti saya kompromi, kita komunikasikan aja, kita rundikan lagi. Tapi saya nggak gitu, saya kayaknya ada kegiatan lain juga sambil berhati-hati untuk para kru juga. Terus saya akan menggeledah dulu suatu tempat yang emang dimana katanya ada sesuatu yang bikin penasaran juga. Kenapa?
ya ada namanya itu bukan dukun ya. Kalau menurut saya ada sebuah sesajenan pesugihan yang namanya dengan kekayaan. Dan ada suatu tempat yang emang itu ada benda yang keramat juga yang berbentuk dengan pergoiban. Tempat itu yang keramatnya kayak uang gaibnya, ada uang ya emang uang gaibnya. Cuman makanya saya penasaran, besok saya akan mencoba untuk mencari tahu dan memantau ke lokasi yang emang dimana kata warga di situ ada. Insya Allah kalau nggak sore mungkin kayak tahu lagi agak siang, dan malamnya pun kayaknya saya lihat ya. Karena sahabat, alhamdulillah apa ya, kadang emang kalau nggak habis pikir kayak gitu. Zaman sekarang itu ya sahabat, banyak banget ya yang emang katanya muda-mudi tua muda itu emang kalau udah jalannya buntu itu dia ngambil jalan pintas, bahkan dia tidak memikirkan panjang untuk resikonya itu loh. Karena kan namanya kita dengan kayak gitu, kalau dukun sih ya emang tetap kena resiko kita juga. Kenapa? Karena kalau perempuan kan kadang dia rela gitu nyampe dan cabulinya ngambilin dirinya itu, karena kan emang itu akal-akalan aja. Nah kalau emang kayak pesugihan kadang kekayaan, itu banyaknya pesugihan kekayaan ya, dia itu bersekutunya dengan para jin, para iblis. Nah situ yang saya nggak habis pikir, kenapa dia untuk nekat gitu untuk melakukan itu semua, karena hanya gelap mata, hanya ingin suatu yang namanya itu kekayaan. Kenapa dia tidak mikir dia harus rela ibadahnya menikah dengan para makhluk gaib, para jin. Dan kadang kan itu nggak cukup hanya untuk dinikahi aja, dia sang dapat kekayaan, tapi dia juga sama namanya para gitu yang dibutuhkan apa, tumbal gitu. Oke, jadi ya kadang nggak ada pikir ya sahabat ya, dari mana pola pikirnya itu semua itu nyampe ngambilan pindah situ. Karena emang satu ya ekonomi gitu, karena juga akhir zaman. Oke sahabat, mungkin kalau emang itu mah besok saya dan tim lainnya mungkin ya nanti saya komunikasi, saya calling sama Kirang juga gimana kelanjutannya, gimana kabarnya ya untuk yang sana yang di Lampung ya, Bang Ray Lampung, apa kabar selanjutnya nanti, apakah harus merapat ataupun kita tahan dulu gitu. Dan saya pun ya ada kegiatannya juga, saya penasaran dengan ada satu tempat yang emang katanya ya tempat hujan gitu, kata si Ratu Ular cantik gitu, makanya saya penasaran ya. Doakan saja sahabat, dan tetap dukung channel ini, Kiorayat Bang Kobra, semoga bisa terus bisa bermanfaat untuk semua dan untuk beredukasi aja ya. Saya bukan orang bisa, saya bukan orang pintar, dan saya bukan untuk sosok pintar. Saya hanya merapalkan diri saya untuk bisa berbagi dengan kalian semua. Oke, berbagi kebaikan dan beredukasi. Karena kalau kita nggak bisa kayak gini sharing, kejahatan di mana-mana banyak. Kalau kita diam saja, nggak ada pemberitahuan, semua nggak ada ancang-ancang. Dengan adanya kayak gini kan semua bisa lebih waspada, bisa lebih paham, dan gak ada lagi korban-korban yang selanjutnya. Itu aja, itu tujuan saya. Oke, dari sini kalau emang ada yang baiknya bolehlah diambil yang baiknya, dan emang ada satu kejelekan dari keterangan saya, buang yang jeleknya, buang yang buruknya, ambil yang baiknya, yang bisa bermanfaat untuk semua. Oke, gitu saya nyorok biasa. Oke sahabat, terima kasih karena sudah menonton untuk channel saya Kiorai, semoga bisa bermanfaat semua. Oke, nanti tunggu kabar lagi besok kali ya kelanjutannya. Yuk sahabat, sampai segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.